Nah, jadi 2/4 itu lebih kecil atau lebih besar dari 3/4? Lebih kecil ya. Nah, untuk lebih kecil berarti ini ya. Pakai tanda yang ini ya, kecil. Nah, jadi 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Nah, kemudian dengan cara kedua, dengan menggunakan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan ya. Coba kita buktikan antara 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Nah, kita bikin dulu garis bilangan. Kita tarik garis bilangannya. Nah, oke. Nah, untuk membuat garis bilangan, yang dari sebelah kiri ini adalah nilainya 0 ya. Nah, jadi kalau dia semakin ke kanan, ini nilainya semakin besar. Nilainya semakin besar. Nah, kemudian kalau dia semakin ke kiri, ini nilainya semakin kecil ya. Nah, kalau misalkan di sini 0, berarti di sini 1/4. Oke, di sini 2/4, di sini 3/4, di sini adalah 4/4 atau 4/4 itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau misalkan semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil. Nah, ini semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, jadi antara 2/4 sama 3/4 itu berarti benar ya, terbukti ya. Jadi 2/4 kan letaknya di sebelah kiri 3/4. Nah, jadi dia lebih kecil ya. Jadi kalau disuruh membuktikan perbandingan pecahan dengan menggunakan garis bilangan, kita membuat garis bilangannya seperti ini dulu ya. Dari kiri kita bikin 0. Nah, kemudian kita semakin ke kanan di angkanya semakin besar. Oke, kemudian yang dengan cara ketiga yaitu membandingkan langsung dua pecahan. Nah, jadi misalkan ada pecahan 2/5 dengan 1/5. Nah, kalau misalkan penyebutnya sama, nah ini kan 5 berarti penyebutnya sama ya. Nah, kalau masih ingat kan, kalau di bawah ini penyebut, kalau di atas itu pembilang. Nah, oke. Kalau misalkan penyebutnya sama, kita langsung lihat ke pembilangnya. Nah, di sini adalah 2, di sini adalah 1. Nah, membandingannya sangat mudah ya. Jadi kalau misalnya pembilangnya lebih besar, nah berarti yang sebelah kiri ini lebih besar dari 1/5. Nah, yang ini tadi apa? Kecil. Nih ya, tuh K. Yang ini besar. B ya. Nah, ini sama, nilainya sama ya, sama dengan ya. Nah, berarti 2/5 itu lebih lebih besar dari 1/5. Kemudian contoh lagi. 2/6. Di sini 2/6. Nah, ini lebih besar apa lebih kecil apa sama? Kita lihat penyebut sama ya. Kemudian pembilangnya di sini 2, di sini oh ternyata sama, berarti dia nilainya sama. Oke. Nah, kemudian bagaimana Bunda kalau misalkan penyebutnya berbeda? Misalkan ini 2/3 misalkan. Nah, cara praktis Bunda kalau membandingkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda, ini kan penyebutnya 5, di sini 3 ya. Nah, kita dengan cara perkalian sedang nih. Dari sebelah kiri dulu ya. Pembilang sebelah kiri dikalikan dengan penyebut sebelah kanan sini. Dari sini dikalikan ke sini ya, ditarik ke sini, silang.
3 kali 3 9. Nah, taruh hasilnya di sini. Ini 9, dilingkarin dulu ya, diingat-ingat. Nah, kemudian dari pembilang sebelah kanan ditarik silang ke pembilang sebelah kiri. Oke, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita membandingkannya dengan melihat hasil perkalian tadi. Nah, di sini tadi hasilnya berapa? 9, di sini 10. Oke. Nah, berarti antara 3/5 dibanding dengan 2/3 lebih besar apa lebih kecil? 9 lebih besar dari 10 apa lebih kecil? Atau sama dengan? Lebih kecil ya? Oke, nah berarti 3/5 itu lebih kecil dari 2/3 ya. Nah, kalau misalkan ada perbandingan 3 pecahan misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita membandingkan antara 3 pecahan, misalkan contohnya 3/4, 5/6, 1/2. Nah, kita lihat dulu penyebutnya di sini kan ada 4, ada 6, ada 2. Nah, kita lihat yang paling besar nilainya adalah 6 ya. Nah, 2 sama 4 termasuk FPB dari 6 bukan ya? Bukan ya. Nah, kemudian kita cari KPK dari ketiga angka ini ya. Jadi angka berapa yang nantinya bisa dibagi antara 4 sama 6 sama 2. Nah, misalkan kita nyari KPK dulu. 2, KPK dari 2 berapa? 6, 8, terus 4, 8, 12. Nah, ini 6, 12, di sini 2 sama dengan di sini 4, di sini tadi 6. Nah, kita cari yang angka yang sama ya. Nah, berarti udah ketemu ya, 12 ya. Nah, kita ketemu angka 12. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya dengan cara gimana? Nah, untuk 3/4, kalau misalkan penyebutnya diganti dengan angka 12, caranya gimana? Jadi 12 dibagi 4, hasilnya berapa? 3. 3 dikali 3, 9. Nah, oke. Terus yang kedua, 5/6. Jadi 12 dibagi 6 adalah 2. 2 kali 5, 10. Nah, kemudian yang pecahan ketiga di sini adalah 2, berarti 12 dibagi 2 adalah 6 dikali 1. Nah, kemudian tinggal kita ngasih tanda ya. Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 9/12 itu karena penyebutnya udah sama, kita langsung lihat ke pembilangnya ya. Ini 9, jadi enak. Perbandingannya nih ibaratnya nih anggap aja ini nggak ada ya, karena udah sama. Jadi kita langsung lihat ke pembilangnya. Dia ada 9, ada 10, ada 6. 9 itu lebih kecil dari 10 apa lebih besar? Lebih kecil, oke. Ya. Terus 10 itu lebih kecil dari 6 apa sama apa lebih besar? Lebih besar, oke. Ingat ya. Ini cara ngingatnya, kasih angka 1 depannya. Nah, jadi huruf K ya, berarti kecil. Ini juga angka 1, B kayak huruf B, berarti besar. Ini sama dengan udah pasti nilainya nilainya sama. Nah, kemudian ada contoh soal lagi ya. Terus ini kemudian misalkan setengah sama 2/4. Nah, antara setengah dan 2/4 itu nilainya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ayo, masih inget nggak pecahan senilai itu? Nah, antara setengah itu senilai dengan 2/4. Kok bisa Bunda? Bisa karena apa? Setengah itu ini dikali 2 sama dengan 2/4. Nah, jadi antara setengah itu nilainya
nilainya sama-sama 2/4 karena senilai. Jadi kalau misalkan angkanya sama tetapi angkanya berbeda tetapi nilainya sama. Nah, jadi kesimpulannya untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan itu yaitu menggunakan gambar. Cuman kalau menggunakan gambar mungkin agak ribet ya. Jadi kalau misalkan kita harus gambar dulu yang diarsir itu adalah bagian yang buat pembilang, jumlah pembilang itu yang diarsir. Nih 1, 2. Nah, berarti di sini pembilangnya 2. Nah, kemudian untuk penyebutnya itu jumlah semua bagian. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah penyebutnya. Terus untuk perbandingan pecahan, nih tandanya kalau misalkan kayak begini nih ya. Ini lebih kecil, yang ini lebih besar, yang ini sama dengan nilai, berarti nilainya sama. Yang kemudian nomor 2 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, misalkan kita disuruh membandingkan suatu pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, berarti kita harus menggambar dulu garis bilangannya ya. Nah, dari yang sebelah kiri itu 0, kemudian semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, kalau misalkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Terus yang ketiga membandingkan langsung dengan kedua pecahan. Kalau misalkan penyebutnya sama, kita langsung lihat aja pembilangnya ya. Jadi langsung membandingkan antara pembilangnya. Kemudian kalau misalkan penyebutnya berbeda, kita langsung bisa mengalihkan silang. Jadi antara pembilang yang sebelah kiri disilang ke sini, dikalikan penyebut yang sebelah kanan, terus hasilnya taruh di sini di atasnya pembilang pertama. Nah, kemudian antara pembilang yang sebelah kanan disilang ke penyebut yang sebelah kiri, hasilnya taruh sebelah sini. Nah, kemudian kita lingkarin hasilnya perkalian tadi, kemudian kita bandingkan. Nah, kalau misalkan udah ketemu, kita langsung kasih tanda ya perbandingannya ya. Nah, kemudian kalau membandingkan dengan 3 pecahan, kita harus mencari KPK antara 3 pecahan yang dari penyebut tersebut ya. Misalkan 2. Nah, kita nyari seperti ini nyampe ketemu angka yang sama, kemudian kita jadiin penyebutnya. Nah, kalau udah kita langsung membandingkan. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila ada salah, Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.